Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah media online yang bernama Crypto Newsland. Crypto Newsland berbicara tentang ADA atau Cardano, teman-teman. Jadi hari ini Cardano mendapatkan sebuah momentum luar biasa seiring ekspansi indeks Nasdaq yang disetujui oleh SEC yang kini mencakup Cardano, teman-teman. Dan kita akan membahas apa artinya ini bagi para investor Cardano, teman-teman. Jadi dalam sebuah laporan terbaru bahwa hari ini kalau kita lihat dalam laporan media ini, Cardano atau ADA hari ini mendapatkan angin segar. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC telah menyetujui usulan ekspansi indeks kripto milik Nasdaq dan kini Cardano berdiri sejajar dengan raksasa seperti Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Jadi keputusan ini tidak hanya memberi Cardano visibilitas lebih tinggi, tetapi juga menandakan penerimaan yang semakin luas terhadap altcoin di pasar keuangan arus utama, teman-teman. Jadi investor yang sebelumnya memandang Cardano atau ADA dengan hati-hati, hari ini mungkin mulai melihatnya sebagai pemain inti. Jadi lanskap kripto baru saja bergeser dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hal ini, teman-teman. Jadi dalam laporan ini bahwa pada tanggal 2 Juni 2024, Nasdaq mengajukan perubahan aturan yang diusulkan kepada SEC berdasarkan aturan 19B-4, teman-teman. Jadi tujuannya adalah untuk memperluas tolok ukur aset digital. Jadi Nasdaq menambahkan XRP, Solana, XLM, dan Cardano ke dalam indeksnya. Jadi langkah ini akan memungkinkan ETF hashtag Nasdaq Crypto Index US atau NCIQ untuk beralih dari tolok ukur saat ini yaitu Nasdaq Crypto US Settlement Price Index atau NCIUS, teman-teman. Jadi ada peralihan, jadi perubahan ini sangat penting. Jadi kalau kita lihat di sini intinya adalah bahwa Nasdaq baru-baru ini menambahkan XRP, Solana, ADA atau Cardano dan XLM di daftar indeksnya, teman-teman. Jadi hari ini bersama dengan Bitcoin dan Ethereum, aset-aset ini merepresentasikan gambaran yang lebih akurat tentang pasar kripto yang dinamis pada saat ini, teman-teman. Jadi kemudian yang menjadi pertanyaan, apa arti persetujuan SEC bagi Cardano ini dan apa artinya bagi para investor, teman-teman. Jadi indeks dari Nasdaq ini mencakup 9 mata uang kripto, Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, kemudian Cardano, XLM, kemudian ada Chainlink dan Litecoin serta Uniswap, teman-teman. Jadi komposisi ini lebih mampu menangkap ekosistem kripto yang terus berkembang dan memberikan investor wawasan yang lebih besar terhadap tren pasar. Jadi jika SEC memberikan persetujuan akhir sebelum 2 November 2025, maka ETF hashtag akan dapat berinvestasi pada ke-9 aset tersebut, teman-teman. Dan ini akan menjadi momen penting bagi Cardano dan altcoin lainnya yang masuk ke dalam daftar indeks dari Nasdaq ini. Jadi dimasukkannya Cardano atau ADA ke dalam ETF yang terdaftar di Amerika Serikat ini membawa legitimasi dan potensi aliran likuiditas yang besar. Kehadiran Cardano dalam Nasdaq Crypto Index ini akan mencerminkan statusnya yang kian berkembang. Jadi tidak lagi sekedar proyek blockchain yang menjanjikan,
Cardano hari ini berdiri di panggung yang dulunya hanya diperuntukkan bagi para raksasa industri, teman-teman. Jadi bagi para holder atau para investor Cardano, pergeseran ini dapat menandakan peluang baru dan mendorong diversifikasi portofolio yang lebih luas. Nah, sekarang kita akan melihat pergerakan Cardano pada hari ini, teman-teman. Jadi ini video saya buat tanggal 9 Juni. Kita akan melihat pergerakan Cardano. Jadi Cardano hari ini menempati peringkat ke-10 di CoinMarketCap. Kita lihat di sini mengalami kenaikan sebesar 0,22%, teman-teman. Diperdagangkan di angka 0,6634 US dollar per satu token Cardano. Kemudian untuk market kapitalnya ada di angka 23,45 miliar US dollar dan untuk volume 24 jamnya ini mengalami kenaikan sebesar 43,12% di angka 518,93 juta US dollar. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian token Cardano, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di sini di time frame bulan teman-teman, nah ini kalau kita lihat harga Nasdaq atau mohon maaf saya koreksi, kalau kita melihat di time frame bulan, harga Cardano saat ini adalah sedang berada di area akumulasi para whale teman-teman. Jadi area order block ini yang berwarna hijau ini adalah area pembelian para whale, para smart money dan para institusi besar di masa lalu. Jadi di time frame bulan para pemodal besar itu melakukan pembelian Cardano dalam rentang antara 0,3 sampai dengan 0,73 US dollar teman-teman. Jadi di time frame bulan kita bisa melihat bahwa harga ini trennya masih up karena berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan dan harga berada di area pembelian para institusi besar teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian? Kita turun ke time frame hari teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di time frame hari, sebaiknya kita menunggu harga masuk ke area order block para whale, teman-teman. Jadi sebaiknya kita menunggu harga ada di sini. Ini adalah area pembelian para whale, para institusi, para pemodal besar. Jadi mereka melakukan pembelian di area kisaran 0,4 sampai dengan 0,57 di time frame hari, teman-teman. Jadi lebih baik kita menunggu harga masuk ke sini baru kita melakukan pembelian, atau kemungkinan kedua bisa juga kita menunggu golden cross teman-teman, karena kita lihat di sini pada tanggal 30 Mei 2025 tepatnya pada hari Jumat terjadi dead cross di mana EMA 13 memotong EMA 21 di time frame hari. Jadi kalau kita mau melakukan pembelian, saran saya kita bisa menunggu golden cross teman-teman. Jadi pada saat EMA 13 memotong kembali EMA 200 EMA 21, EMA 13 memotong kembali EMA 21 ke atas di time frame hari, maka pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Atau bisa juga alternatif kedua untuk melakukan pembelian, kita menunggu harga masuk di area pembelian para smart money teman-teman, yaitu di kisaran 0,49 sampai dengan 0,57 di area order block berwarna hijau ini. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.